Halo guys, welcome back here with me, Riko Avianto. Di video sebelumnya gue sempat bilang kalau kita akan ke salah satu tempat destinasi yang amazing banget, yang historical building, ancient building, yang pastinya penuh dengan legenda di daerah Yogyakarta. Dan kalian udah lihat intronya dan thumbnailnya, pasti kalian udah tahu sekarang gue ada di mana. Yap, Candi Prambanan. Nggak cuma lihat-lihat doang di sini. Di video ini gue juga bakal cerita seputar candi ini. What a massive temple building, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. First of all, let me tell you our trip today. Siang ini kita akan mengeksplor kompleks Candi Prambanan. Lalu di sore hari nantinya kita akan berpindah ke Ratu Boko untuk berburu keindahan dan keunikan sunset yang ada di sana. And if you wanna know, let's see together. Pada tahun 2006 pernah terjadi gempa yang hebat di sini yang menghancurkan banyak banget bangunan termasuk candi yang ada di sini. Dan beberapa belum direparasi dan beberapa laginya udah direparasi seperti yang ada di sebelah sana. Ini sekitar 39,8 hektar atau sekitar 398.000 meter persegi. Cukup luas untuk kita eksplor. Dan di candi ini, di kompleks candi ini nggak cuma ada satu candi saja, tetapi ada 4 candi lainnya. Yang pertama kita akan mengunjungi yaitu Siwagra, dan ada 3 candi lainnya yang ada di bagian utara memiliki latar belakang agama yang berbeda. Oke, saat ini gue udah berada di Siwagra. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai Candi Trimurti, candi utama dari kompleks Candi Prambanan ini. And for your information, candi ini dibangun sekitar abad ke-9 di bawah kekuasaan Wangsa Sanjaya. Dan 3 candi utama di belakang gua itu didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam ajaran Hindu, yaitu Dewa Brahma sang pencipta, Dewa Wisnu sang pemelihara, dan Dewa Siwa sang penghancur. Dan yang terbesar di belakang gua ini, di bagian tengah, itu didedikasikan untuk Dewa Siwa, the Destroyer. That's why kenapa candi ini bernama Siwagra, dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rumah dari Dewa Siwa. Dan untuk Siwagra ini, candi terbesar di Candi Trimurti, kita bisa naik ke dalamnya. Yuk kita lihat bareng-bareng apa isi di dalamnya. Ini di belakang gua patung dari Dewa Siwa, tinggi banget, dan cahayanya minim sekali di bagian dalam, hanya menggunakan cahaya alami dari sinar matahari di bagian depannya. Oke, kalau kalian bisa lihat, ada banyak banget ukiran arca-arca di bagian luar ini. Yang pasti mengandung makna tertentu ya, tapi sayangnya gue di sini nggak pakai tour guide, jadi gue kurang tahu arti dari arca-arca ini. But no problem, karena walaupun kita nggak ngerti artinya, kita masih bisa melihat dari segi estetikanya. Nih, jangan manjat nih, jangan manjat. Nah, tadi kita udah lihat dari Candi Trimurti, candi utama di kompleks Candi Prambanan ini. Next, kita akan kunjungi 3 candi lainnya di bagian utara kompleks ini, yaitu Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan yang terakhir Candi Sewu. Nah tuh candinya udah kelihatan. Wow. Nah ini guys, gue udah ada di area Candi Lumbung. Sedikit adem di sini karena banyak pohon di sekitarnya. Terasa sejuk dan asri. Kalau misalkan kalian jalan dari Candi Trimurti atau Siwagra yang ada di sana, sekitar 500 meteran. Nah, candi ini tuh dibangun sekitar 1300 tahun yang lalu, sekitar abad ke-9 di bawah Wangsa Sailendra. Nah, bedanya tadi sama yang di Candi Trimurti itu dibangun pada masa Wangsa Sanjaya. Nah, kalau ini Wangsa Sailendra. Dan usianya lebih tua daripada Candi Trimurti tadi. Nah, nih guys, di sini tuh ada papan cerita tentang sejarah-sejarahnya dan cerita tentang lainnya tentang Candi Lumbung. So kalian yang mau kesini baca sendiri bisa untuk menambah pengalaman. Tuh candinya.
Next kita akan lanjut ke candi selanjutnya, yaitu Candi Bubrah dan Candi Sewu. Oke, Candi Bubrah. Nama Bubrah sendiri diambil dari penyebutan masyarakat sekitar dalam bahasa Jawa yang berarti rusak atau runtuh. Karena pada awal penemuannya, Candi Bubrah ini dalam kondisi rusak parah. Hanya berdiri 2 meter saja tingginya. But sekarang udah direparasi dan candi ini bisa kembali memancarkan keelokannya. Nah, ini juga kita bisa masuk ke dalamnya. Yuk kita lihat bareng-bareng apa isi di dalam Candi Bubrah ini. Wow, cukup gelap sih isinya ya. Wow. Dan tangganya tinggi banget. Permisi. Wow, fun fact-nya lagi di bagian dalam ini adem ya. Nggak tahu kenapa kayak ngerasanya adem gitu. Ini kayak ada peti gitu. Dan ini untuk bagian luarnya. Di sini gue bener-bener sendiri. Gue takut. Yaudah, yuk kita keluar. Nah, berbeda dengan Candi Trimurti sebelumnya, candi ini beberapa ada motif, tapi banyak banget arca-arca yang hilang. Karena setahu gue untuk... Bentar, gue ngos-ngosan. Karena untuk reparasi itu ada regulasinya sendiri. Kalau misalkan batu baru, itu katanya nggak boleh diukir atau dibentuk arca-arca seperti itu. Jadi kalau ukiran-ukiran arca yang ada di sini berarti ini batunya batu asli yang ditemukan pada saat awal penemuan. Tapi kalau batunya polosan berarti itu merupakan batu restorasi. Candi Bubrah ini sama seperti Candi Lumbung, dibangun sekitar abad ke-8 Masehi di bawah Wangsa Sailendra. Oh iya, satu lagi untuk Candi Lumbung, Candi Bubrah dan Candi Sewu ini memiliki latar belakang agama Buddha. Berbeda dengan Candi Trimurti yang memiliki latar belakang agama Hindu. Oh ya, fun fact di sini ternyata nggak seperti yang gue bayangkan. Gue kira tuh untuk wisatawannya tuh kebanyakan wisatawan lokal, tapi ternyata wisatawan mancanegara banyak banget, rame banget. Tadi gua ngunjungin Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sewu, ini sekarang banyak banget wisatawan mancanegara. Dan gua salut dengan fasilitas yang ada di sini. Ada sepeda, ada skuter. Kalau kalian mau jalan kaki kayak gue juga bisa. Yang pasti nggak boleh mobil tuh masuk ke area candi seperti itu. Nah, ini kita udah ada di Candi Sewu. Tapi masuknya ke sebelah sana. Nggak tahu kenapa nggak masuk lewat sini. Ternyata pintu masuknya ada di sebelah sana. Wah, Candi Sewu. Oke, last but not least, saat ini kita udah berada di candi terakhir sekaligus candi tertua di kompleks candi ini. Bahkan lebih tua daripada Candi Borobudur yang ada di Magelang sana, yaitu Candi Sewu yang ada di belakang gua. Wow. Menurut Prasasti Klurak dan Prasasti Manjusrigra, nama asli Candi Sewu ini adalah Prasada Vajrasana Manjusrigra. Wow, nama yang unik. Berasal dari bahasa Sangsekerta, prasada yang artinya candi atau kuil, Vajrasana yang artinya tempat Vajra, intan atau halilintar yang bertahta, dan Manjusrigra yang artinya rumah dari Manjusri. Manjusri itu sendiri merupakan salah satu bodhisattva yang ada di dalam ajaran agama Buddha Mahayana, dan bangunan ini diperuntukkan untuk menghormati Manjusri. Tadi kita disambut oleh 2 dari 8 patung Dwara Pala. Dan patung ini merupakan simbol penjaga kestabilan dari candi-candi terdahulu. Dan satu lagi, candi ini bisa dimasukin dan gede banget. Mari kita masuk. Di sini tuh ada pintu, terus di sini ada pintu lagi, di bagian sini ada pintu lagi untuk keluar, nih yang paling gede.
Jadi satu sama lain saling terhubung dan nggak cuma terdapat satu ruangan, terdapat kurang lebih ada 3 ruangan. Ini ruangan yang tadi gue sebelumnya masukin dan besar banget, bener-bener besar banget. Wow, coba deh, ada pintu lagi, ada pintu lagi. Tadi gue baru keluar dari situ, ada pintu lagi. Wow. Candi Sewu ini merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Dan masing-masing dari mereka memiliki keterkaitan karena sama-sama berlatar belakang agama Buddha dan dibangun pada masa yang sama, yaitu masa kekuasaan Wangsa Sailendra. 3 candi Buddha berdampingan dengan candi Hindu Prambanan menunjukkan bahwa negeri ini lahir dari toleransi yang tinggi yang sudah mengakar sejak nenek moyang terdahulu, menjalani kehidupan dengan harmonis hingga saat ini yang dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, untuk siang ini kita udah mengunjungi 4-empatnya candi yang ada di kompleks Candi Prambanan ini, mulai dari Candi Trimurti atau Siwagra, lalu kita ke Candi Lumbung, lalu kita ke Candi Bubrah, dan yang terakhir kita ke Candi Sewu ini. And next, gue akan ke Ratu Boko, tempatnya Keraton Ratu Boko. Gue nggak tahu akan di video yang sama atau berbeda, karena gue takut video ini terlalu panjang. Kalau misalkan nanti pas di editing videonya terlalu panjang, akan gue sambung di video selanjutnya. So, see you and sampai berjumpa di Ratu Boko. Oke. Hap, nggak bisa. Gini aja deh. Hap.